Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Apriana dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang studi kitab tafsir Al-Quran dan pemikiran metode tafsir Ahmad Hasan dengan karangan analisis metodologi menurut Islam Usmiyah. Baik, langsung saja. Dalam melintas sejarah Nusantara Al-Quran dia anjurkan dan dipelajari seiring dengan masuknya dan Islam Nusantara. Bermula di era terjemah Al-Quran yang dikarang oleh Abdul Rauf Al-Singkili hingga era tafsir Al-Misbah. Muncullah kajian Al-Quran dan penafsiran di Indonesia. Ini sebagai pertanda bahwa terdapat respon yang baik dari masyarakat Indonesia terhadap kitab suci Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran yang terdapat pada kitab tafsir Furqan, Ahmad Hasan menggunakan nalar ideologis serta mengandung ideologis Puritan. Kriteria ideologi yang tampak ialah cenderung tidak toleran, bergerak secara tekstual dan fanatik, serta mengendalikan kembalinya Islam pada masa kemasannya. Dengan semboyan kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, menurut Abu Zaid mengutip Nur Ikhwan, makna Al-Quran akan dengan mudah disusupi kepentingan mufasir ketika makna tersebut membeku dan baku yang diakibatkan oleh pengabian aspek tekstualnya. Mengenai tekstualitas Al-Quran terdapat 3 ide yang didasarkan atas Al-Quran sendiri. Pertama, Al-Quran menyebut dirinya sebagai Al-Wahyu. Misal contoh surat An-Nisa ayat 163, Yunus Al-An'am ayat 19 yang secara semantik antara dengan kalimat Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan risalah ialah sebuah pesan ketuhanan. Sebagai perkataan dan pesan, Al-Quran menisbatkan dirinya untuk dikaji sebagai sebuah teks. Kedua, struktur dan urutan Al-Quran yang dijumpai sekarang memprovokasikan aspek tekstualitasnya, karena urutan surat dan ayat Al-Quran tidak berdasarkan pada kronologi pemwahyuannya, sehingga aspek historisnya tidak tergambarkan. Ketiga, Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang jelas, muhkamat, dan ayat-ayat yang bermakna lebih dari satu, mutasabihat. Yang terakhir ini harus dipahami berdasarkan atas kelompok ayat. Yang pertama, artinya tekstualitas Al-Quran sendiri dapat saling menafsirkan tanpa mempertimbangkan historisnya ketika suatu ayat diturunkan. Lanjut, latar belakang dan pemikiran dan biografi Ahmad Hasan. Berdasarkan riwayat seorang murid Ahmad Hasan bahwa nenek moyang Ahmad Hasan merupakan segolongan menduduki Mesir yang hijrah dari Mesir menuju India pada sekitar tahun 1300-an sebelum ayahnya lahir. Sumber lain menambahkan nenek moyang Ahmad Hasan adalah seorang ternama yang pernah menjabat sebagai menteri dari Yaman. Ahmad Hasan atau Hasan Banggil, nama aslinya adalah Hasan bin Ahmad. Dia lahir di Singapura pada 31 Desember 1887. Ahmad Hasan ialah
nama yang dipengaruhi oleh budaya Singapura. Akhirnya nama Hasan bin Ahmad berubah menjadi Ahmad Hasan. Beliau lahir dari pasangan keturunan India bersuku Tamil dari garis ayah maupun ibu. Ahmad dan Muzannah menikah di Surabaya ketika Ahmad melakukan perjalanan dengan kemudian menetap di Singapura. Hingga ajal menjemputnya, keduanya Hasan belajar ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan sorof. Selama 4 bulan pada Muhammad Thohib, menurut gurunya Hasan dinilai sebagai murid yang serius dan tekun dalam belajar. Kemudian belajar nahwu dan sorof juga kepada Said Abdullah Al-Musawi, karena gurunya Muhammad Thohib pergi melaksanakan ibadah haji. Kepada Said Abdullah Al-Musawi inilah ia banyak berterima kasih atas ilmu yang telah diajarkannya. Mengalami kemajuan pesat di samping ketekunannya, selain itu keilmuannya, Hasan dipengaruhi oleh sedikitnya 4 tokoh yang pernah dijumpai oleh Hasan dari keturunan India, yaitu Ahmad ayah Hasan, Tabib Raja Al-Serong, Abdurrahim dan Jailani, yaitu membawa pemahaman Wahabi. Selain itu Hasan pula terpengaruh oleh majalah-majalah kelompok pembaharuan seperti Al-Manar di Kairo, Al-Imam di Singapura, Al-Munir yang terbit di Padang. Juga oleh buku-buku seperti karya Ahmad Surkati dari Al-Irsyad berjudul Surat Al-Jawab mengenai Al-Kahfah. Lanjut, karya Ahmad Hasan. Menurut Vanderspeel, penafsiran Hasan tentang ajaran-ajaran dasar Islam sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran Sunni yang diungkapkan oleh teologi klasik Abu Hasan Al-Asy'ari. Pemikiran modernisasi Muhammad Abdullah dan aktivis neo-predimensial Abdullah Al-Ala Al-Mawardi. Kesamaan Hasan dan 3 tokoh sebelumnya ialah penekanan pada pentingnya Tuhan sebagai pencipta awal adanya sebagai wujud dan kesempurnaan total. Tujuan utama dari yang dilakukan Hasan adalah menekankan posisi penting dan perlunya umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia kembali kepada Al-Quran dan hadis. Artinya mengembalikan segala perbuatan hanya berpedoman pada keduanya sesuai dengan pemahaman pribadi, ijtihad atau makna-makna yang ditangkap oleh pembaca. Selain menulis buku, Hasan juga sangat rajin menulis artikel-artikel yang termuat dalam berbagai media. Sewaktu di Singapura, Hasan menjadi kontributor tetap pada surat kabar utusan Melayu diterbitkan Singapore Press, pada majalah-majalah yang ia dan persis terbitkan, diantaranya yakni Pembelaan Islam, Al-Fatwa, Al-Lisan, majalah aliran Islam, Laskar Islam, Daulah Islamiyah. Kita lanjut, yaitu bagian kekurangan dalam Al-Furqan tafsir Quran. Tidak semua ayat dan surat ditafsirkan oleh Hasan. Ialah hanya menafsirkan yang menurutnya perlu untuk ditafsirkan. Misalnya pada surat Al-Imran yang berisi 200 ayat. Sementara itu Hasan hanya memberikan
81 catatan kaki, sehingga pada ayat-ayat dan surat yang tidak ditafsirkan oleh Hasan, pembaca tidak mendapat informasi kecuali dari terjemah ayatnya. Yang kedua, seringkali menafsirkan sebagian. Hasan seringkali tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara utuh. Ialah menjelaskan kata, frase, atau potongan kalimat dalam suatu ayat yang dianggap penting untuk ditafsirkan. Yang ketiga, sedikit menyediakan informasi. Pada penafsiran ringkasan tidak memberikan informasi yang jauh dan mendalam. Yang keempat, tidak menyebutkan rujukan pada karyanya tersebut. Hasan tidak sama sekali menyebutkan referensi kitab maupun buku yang menjadi rujukan dalam penulisan tafsirnya. Namun dapat dijumpai beberapa pendapatnya sama dengan ulama sebelum dirinya, sehingga pembaca dapat menduga bahwa pendapatnya itu bersumber dari pendapat orang lain yang tidak Hasan sebutkan rujukan baik penulisan maupun kitabnya. Selanjutnya itu ringkasan. Hasan Ahmad menyertakan subjektivitas dalam menafsirkan Al-Quran. Subjektivitas Hasan dapat dilihat pada beberapa penafsiran atas ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan untuk membela keyakinannya. Sebagaimana telah penulis Sebagaimana telah saya sampaikan paparan pada bagian sebelumnya, hal ini diperkuat dengan beberapa temuan lainnya. Pertama, Ahmad Hasan dalam menafsirkan Al-Quran pada karyanya Al-Furqan Tafsir Quran menggunakan nalar ideologis. Dikuatkan dengan data bahwa Hasan menggunakan metode penafsiran biroi yang menghasilkan penafsirannya dominan bernuansa fikih, sementara pendekatan menggunakan pendekatan tekstual, yakni bergerak dari teks menuju konteks. Sepertinya cukup sekian pembahasan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.